Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah dan inayahnya pada kita hingga hari ini kita bisa melakukan event online ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang ini. Teman-teman peserta event online ini yang saya hormati, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Valerian Ifza Rafif Afandi. Saya di sini sebagai moderator. Yang pertama, saya akan membacakan susunan acara, yaitu pembukaan, yang kedua pemateri, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk acara yang pertama, pembukaan, yang akan disambut oleh Ketua Panitia. Kepada Saudara Royan Desta Ramadan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya dari Mas Azda. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita telah diberi kesehatan dan kelonggaran sehingga kita bisa menghadiri pada acara pagi hari ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Mas Afiruddin Isnain yang telah mau menghadiri acara webinar ini. Dan yang kedua, tak luput dari kepada rekan-rekan semua telah susah payah membentuk acara pada hari ini. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman peserta yang menyempatkan pada acara pagi ini. Semoga dengan mengikuti acara pagi hari ini bisa lancar dan barokah. Dengan rangka acara webinar Forum Angkatan, serunya menjadi mahasiswa partisipasi, saya juga berharap semoga dengan acara pagi ini kita bisa mendapatkan manfaat pada acara pagi ini. Mungkin demikian dari sambutan saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ketua Panitia Mas Royan untuk acara yang kedua, yaitu pemateri. Sebelum saya serahkan ke pemantik, izinkanlah saya membacakan CV narasumber. Itu nama Afifuddin Isnain. Beliau lahir di Magelang 5 Oktober 1998. Beliau tinggal di Tidar Kerajaan RT 2 RW 7 Tidar Utara Kota Magelang. Pendidikan saat ini mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Magelang. Untuk sekolah menengah ke atasnya di SMK Negeri 1 Magelang. Untuk sekolah menengah pertamanya di SMP Negeri 12 Magelang. Sekolah dasarnya beliau di SD Negeri Tidar 4 Magelang. Pengalaman organisasi yaitu Lembaga Pres Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang dan Ketua Himpunan Mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Magelang. Pengalaman bekerja yaitu di Aisin Group Cikarang 2017 sampai 2018, Ayugo Coffee & Co 2018 sampai 2019, Grab Driver 2019, Freelance Photographer 2019-2020. Langsung saja ke acara inti. Sebelum ke narasumber, saya serahkan ke pemantik
kepada Salsa Dirafi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memperkenalkan diri dulu. Untuk diri saya Salsa Dirafi Adianitama. Saya di sini sebagai pemantik diskusi. Untuk itu nanti untuk bertanya-tanya gitu ya sama narasumber langsung ke Mas Apip. Dan di sini saya sebagai mahasiswa aktif di Prodi Psikologi Unima. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Mas Afif. Oke, baik, terima kasih. Kedengaran nggak suara saya? Ya, kedengaran, Mas. Baik, selamat pagi, Mas Afif. Sebelumnya, pagi. Ya, terima kasih untuk waktunya ya yang udah menyempatkan mengisi di forum diskusi mahasiswa ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman psikologi 2020 yang sudah membuat acara yang cukup menarik, dan semoga acara ini bisa menjadi acara yang sangat bermanfaat untuk teman-teman yang sebagai partisipasi, dan juga acara ini semoga bisa menjadi pemicu buat kelompok lain atau kelas-kelas lain untuk membuat acara yang menarik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memilih saya untuk menjadi narasumber. Dan sebelumnya saya mohon maaf apabila kedengaran suara-suara yang cukup berisik karena saya ada di luar. Karena tadi mau nge-zoom di rumah sinyalnya kurang kuat, jadi saya harus keluar mencari. Oke, begitu aja teman-teman. Baik, kita mulai ya Mas Afif ya. Sebelumnya juga selamat datang juga untuk teman-teman yang lain dari luar universitas, luar prodi selama bergabung di forum ini. Semoga nanti kita dapat ilmunya dari Mas Afif, tips-tips, trik-trik yang bisa kita terapkan. Sekarang saya mau bertanya dulu ya Mas Afif ya. Boleh. Sebenarnya Mas Afif ini karena kita temanya aktif mahasiswa, kami memilih Mas Afif. Dan apa sih pengalaman atau organisasi yang Mas Afif ini udah kayak upaya ikut dalam organisasi di kampus gitu? Oke, baik. Sebelumnya saya bakal cerita dulu tentang background saya. Jadi seperti yang udah dibacakan sama Mas moderator tadi mengenai CV saya adalah mahasiswa yang lulusan dari SMK atau STM. Lulusan dari. Yang penting kan ngisi itu. Mending pas udah mau selesai juga. Aku udah pas. Mohon maaf untuk yang lainnya di off-kan dulu ya mikrofonnya. Oke, bisa saya lanjut ya. Seperti yang dibacakan sama Mas moderator tadi, kalau saya itu adalah lulusan SMK. Jadi kebanyakan di SMK itu saya ketemunya cowok-cowok ya, terutama karena saya ada di jurusan teknik mesin. Jadi satu kelas itu kebanyakan cowok semua. Dan saya itu sebenarnya baru ikut organisasi itu ketika saya masuk universitas, yaitu di Universitas Muhammadiyah Magelang. Dan sebelumnya itu saya belum pernah ikut organisasi manapun. Karena dulu itu semasa di SMK, ikut organisasi menurutku itu apa ya, kayak mengurangi pembatasan untuk bermain. Saya mikirnya dulu kayak gitu. Jadi saya memilih nggak usah ikut organisasi lah daripada waktunya kesita buat ini itu. Dulu saya mikirnya seperti itu. Tapi setelah berjalannya waktu, saya kok pernah ikut namanya panitia 17-an gitu. Saya kok tertarik dengan hal-hal yang berbentuk keorganisasian, terus bentuk gimana cara nyusunnya proposal, gimana cara nyusunnya cari pemateri, gimana caranya bikin acara, terus
keseruannya bikin acara itu sendiri tuh saya itu tahu ketika saya ikut salah satu organisasi. Nah, ketika saya masuk ke Unima, saya awalnya juga belum berminat untuk ikut organisasi manapun. Cuman saya pertama ditarik sama teman saya dan saya berminat untuk masuk ke LPM 321. LPM 321 itu adalah organisasi resmi pertama yang saya ikuti. Setelah LPM, saya merambah ke dunia himpunan mahasiswa. Jadi di dunia himpunan mahasiswa itu dulu ketika saya semester 1, karena semester 1 itu belum bisa masuk ke organisasi himpunan secara resmi, jadi saya masuk ke himpunan semester 1 melalui seleksi pekan psikologi. Ada acara namanya pekan psikologi. Nah, dari pekan psikologi itu, saya akhirnya masuk ke organisasi himpunan. Setelah masuk ke organisasi himpunan, saya akhirnya tahu kalau ternyata berorganisasi itu asik. Asiknya kenapa? Asiknya karena kita dapat bertukar pikiran satu sama lain. Kita dapat bertukar pikiran antara ide-ide yang kita miliki sama ide-ide yang orang lain miliki. Gitu Mbak Salsa, buat pembukaan. Oh iya, baik Mas Afif. Berarti organisasinya udah cukup baik ya di situ ya. Tapi dalam organisasi itu Mas Afif aktif atau kadang berpartisipasi, kadang enggak, atau bagaimana Mas? Saya tergantung kepentingan sih Mbak. Kalau saya sendiri seperti kayak gini. Saya di LPM adalah anggota biasa, sedangkan saya di himpunan adalah sebagai ketua. Saya lebih mementingkan acara-acara yang menurut saya itu krusial. Jadi saya harus membagi waktu gimana caranya, gimana kita tahu acara itu penting atau enggak. Jadi misal kok di LPM itu ternyata saya ditunjuk sebagai video buat liputan, sedangkan di himpunan saya walaupun saya sebagai ketua, tapi saya cuma disuruh sambutan. Ya udah, saya milih ke ketua dulu buat sambutan. Setelah sambutan saya izin buat liputan. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa mementingkan atau menempatkan seberapa penting acara kita itu. Kita harus bisa ngeplotkan. Seperti itu, Mas. Baik Mas Afif, untuk pertanyaan yang selanjutnya itu sebenarnya ada nggak sih manfaat tersendiri untuk ikut berorganisasi begitu? Oh ya, ada banget dong. Dulu saya orang yang nggak pernah ikut berorganisasi, itu saya adalah orang yang sangat pendiam. Saya nggak berani ngomong di depan teman-teman seperti ini, di depan kelas dalam presentasi pun saya nggak berani. Saya lebih milih jadi moderator daripada saya harus mempresentasikan apa yang harus dipresentasikan gitu loh. Saya nggak berani buat ngomong di depan. Tapi setelah saya ikut organisasi, dalam organisasi terutama di himpunan ini saya alhamdulillah ditunjuk sama teman-teman buat jadi ketua himpunan. Jadi mau nggak mau jadi ketua himpunan kan harus bisa membuat sambutan, harus bisa ngomong di depan teman-teman. Jadi kayak ada pemaksaan yang harus kita lakukan dan itu secara bertahap membentuk kebiasaan kita jadi bisa lebih baik lagi gitu. Buktinya saya lebih bisa buat aku malah bisa jadi ngomong nih gara-gara ikutan organisasi, aku malah bisa jadi ngomongnya lancar, aku bisa lebih santai buat ngadepin orang-orang banyak kayak gitu. Jadi manfaatnya ada di situ buat yang paling kecil. Buat yang lingkup luas, nanti manfaatnya itu kayak kalian bakal ketemu sama orang-orang yang beda pikiran dari kalian. Kalian nggak cuman dapat teman-teman yang satu frekuensi doang sama kalian, tapi kalian bisa bertukar ide sama teman-teman yang di luar frekuensi kalian, dan itu bakal membangun ide-ide kalian jadi lebih brilian. Berarti manfaatnya sangat besar sekali ya Mas Afif. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin ada rasa malu untuk ngomong di depan umum, itu nggak ada masalah ya untuk kita mengikuti suatu organisasi karena nggak ada masalah. Ya, itu juga untuk melatih keberanian kita gitu ya Mas Afif ya. Betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya,
ada tips-tips nggak sih untuk cara memanage waktu? Menempati berorganisasi dengan berkuliah itu ada tipsnya nggak? Tipsnya seperti ini. Ketika kalian masuk ke sebuah organisasi, terus kalian juga harus berkuliah, kalian harus menempatkan mana nih yang lebih penting. Kalau aku sendiri, ini dari aku pribadi ya, kuliah itu lebih penting daripada organisasi. Karena apa? Tujuan kalian kuliah itu apa? Tujuan kalian kuliah kan kalian pengen buat dapat pendidikan lebih, buat dapat ilmu yang lebih. Nah, organisasi itu jadi sampingan aja buat kalian. Sampingan yang diseriusin. Gitu maksudnya. Jadi, walaupun kalian berorganisasi, tapi ketika kalian nggak boleh mengesampingkan tugas-tugas kalian nggak boleh mengesampingkan kuliah kalian. Karena tujuan kalian yang utama itu kan kuliah dulu, baru ikut ke organisasi. Seperti itu ya. Itu kalau masalah kuliah sama organisasi. Jadi, semisal kalian ada tugas nih, harus ada deadline sampai besok. Gitu. Sedangkan organisasi juga harus ada deadline sampai besok. Ya kalian pentingin yang mana? Misal nih di organisasi kan kalian nggak kerja sendiri, kalian ada yang namanya tim. Nah ini untungnya organisasi, kalian bisa memanfaatkan tim tersebut buat membantu tugas-tugas kalian gitu, jadi lebih mudah dan bisa selesai di deadline yang tepat waktu gitu. Berarti memang kita sebenarnya harus memprioritaskan kuliah dulu ya Mas Afif ya, karena tujuan kita kan pertama kuliah, baik. Karena kita waktunya terbatas, sebenarnya seru sekali ya Mas ya. Kita berdiskusi-diskusi, tapi karena terbatasnya waktu, boleh untuk teman-teman kita selipkan sesi tanya jawab, bisa Mas Afif? Boleh ya? Monggo kalau mau ada yang tanya mengenai seputar organisasi. Baik, untuk teman-teman semua, kalau ada yang mau ditanyakan kepada Mas Afif tentang tips-tips, trik-trik, atau apapun itu, bisa langsung chat di kolom chat ini, atau langsung dengan suara juga boleh. Silakan. Oke, sambil nunggu buat ada yang bertanya, mungkin saya mau cerita-cerita sedikit tentang organisasi ya, daripada kita cuma diem-dieman. Oke, jadi saya bakal cerita tentang organisasi. Menurut saya tuh organisasi itu ternyata asik banget, terutama saya masuk di himpunan mahasiswa psikologi. Himpunan mahasiswa psikologi itu punya beberapa proker yang kita buat secara bebarengan gitu. Jadi proker yang kita bentuk itu berdasarkan ide-ide dari teman-teman semua anggota. Jadi semua anggota itu harus ikut berdiskusi bareng-bareng sama kita buat menentukan satu ide mana yang cukup dan satu ide mana yang pantas buat kita jalanin, yang itu sekiranya bermanfaat buat kita dan bermanfaat buat lingkungan. Jadi seperti saya bilang, proker Himapsi di 2020 ini ada namanya Himapsi Mengajar. Nah, Himapsi Mengajar, kenapa kok bisa jadi Himapsi Mengajar? Sebelumnya itu kita ada rapat keanggotaan. Rapat keanggotaan itu membahas mengenai ide-ide yang nanti menyusun sebuah proker, beberapa proker yang disatukan menjadi satu proker. Himapsi Mengajar ada itu karena ada salah satu anggota yang punya usul buat membuat perpus jalanan. Terus yang kedua, ada ide-ide dari sebagian anggota buat mengajar anak-anak jalanan. Nah, saya berpikir kalau kita membuat perpus jalanan dan mengajarkan anak-anak jalanan, itu kan suatu hal yang mirip kayak gitu. Mirip, apalagi ditambah sama donasi buku. Itu adalah suatu hal yang mirip. Nah, daripada kita, ya sebenarnya bukan daripada, cuman kita karena baru pertama kali turun buat mengajar, kita kayak lebih cari keaman dulu. Jadi kita tanya ke beberapa anggota mana yang udah ada pemudanya kayak ngasih les-lesan ke anak-anak. Nah, ada salah satu anggota yang ternyata udah aktif di hal seperti itu. Tepatnya di Dusun Sribedari. Nah, di Dusun Sribedari itu nanti ada beberapa pemuda yang mengajari anak-anak untuk belajar. Nah, kita sebagai Himapsi 2020 itu nimbrung ke Desa Sribedari tersebut. Lalu kita ikut mengajari dengan beberapa
beberapa program yang kita bentuk, seperti nanti ada permainan kelompok, terus nanti ada storytelling, kita ada caranya mengajarkan adik-adik buat bercuci tangan, kayak gitu. Jadi itu adalah ide-ide yang digabungkan dari ide-ide mentah teman-teman, itu dimatangkan menjadi inovasi mengajar. Nah, kenapa saya bilang organisasi itu penting? Ya, contohnya seperti itu. Kita punya ide mentah buat ngelakuin suatu acara atau membuat suatu acara. Dan di organisasi itu, ide mentahmu itu nanti dirembuk bareng-bareng biar bisa matang dan bisa jadi acara yang sangat menarik seperti itu. Jadi misal kalian atau biasanya yang cowok-cowok ini pengen kok bikin acara musik, udah kalian ngomong aja pengen bikin acara musik dengan teknis yang seperti ini dalam organisasi. Nanti dalam organisasi itu bakalan ada ide lain. Oh, mau bikin acara musiknya nanti dibarengin sama baksos. Jadi nanti acaranya itu bukan cuma mentahan musik-musik doang gitu. Nanti kalian bisa kombinasiin dari ide teman-teman, ide satu sama lain gitu. Ide yang tadi saya bilang dalam organisasi itu terdapat orang-orang yang mempunyai frekuensi yang berbeda gitu. Jadi frekuensi yang berbeda itu bukan menjadi jarak kalian untuk berteman, tapi malah menjadi perekat kalian dalam menyatukan ide-ide kalian dan dalam menjalin relasi yang lebih besar lagi, seperti itu. Baik, sepertinya kemarin ada suatu kegiatan yang sudah terrealisasikan yang Himapsi mengajari. Iya, betul. Itu dukanya selain itu nanti pas kerja lapangan sama pas kerja lapangan sama yang timeline yang kita bentuk itu kadang tuh kita berbeda kayak gitu. Jadi kayak kemarin, ini cerita pengalaman aja biar buat gambaran. Di Himapsi Mengajar itu kemarin di hari penutupan itu sebenarnya harusnya diadain di sebuah pondok yang biasanya buat mengajar. Nah, karena ada di sebuah pondok, nanti ada sambutan dari dosen, sambutan dari yang lainnya, terus nanti ada acara tanam pohon di sekitar pondok tersebut. Namun ternyata di H-1 itu pondok digunakan untuk mensemayamkan, bukan mensemayamkan, buat yasinan lah. Karena ada keluarga pondok yang berduka. Jadi mau nggak mau kita harus pindah tempat. Sedangkan H-1 itu menurut kami adalah waktu yang sangat mepet karena itu diumumkan di jam-jam 9 malam. Sedangkan kita jam 11 udah harus jam 11 pagi, jam 11 siang maksudnya udah harus stay di sana. Mau nggak mau kita dalam malam sampai pagi sebelum jam 11 itu kita harus nyari tempat ganti buat melaksanakan penutupan Himapsi Mengajar. Jadi kadang dukanya itu kita nemuin hal-hal yang nggak terduga seperti itu loh. Kadang sok bikin pusing, hal-hal yang nggak terduga seperti itu kadang suka bikin pikiran kita jadi nggak tenang. Tapi sukanya itu ketika kita udah solid sama teman-teman, kita udah membagi tugas nih, ada yang bantu yuk kita cari tempat, ada yang bantu buat ada yang bantu buat nyiapin ini makanan, buat nyiapin tempat, buat nyiapin ini gitu loh. Jadi sukanya itu kita ngebagi tugas, terus tugasnya itu dilaksanakan itu berjalan dengan baik. Nah itu menurutku udah suka banget sih, apalagi kalau acaranya kita ternyata sukses dan menarik daya minat masyarakat untuk respect terhadap acara kita. Nah itu lebih ke sukanya kalau itu bisa juga buat contoh gitu ya Mas ya, untuk adik-adik di bawah tingkatan gitu biar gitu. Baik, kita beralih ke chat dulu ya Mas Afif ya. Ini ada pertanyaan dari Muhwafa Tajul Arifin, itu pentingkah berorganisasi? Dalam hal ini kaitannya dengan dunia kerja karena tujuan utama kuliah adalah mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Bagaimana tanggapannya Mas Afif? Ini tanggapan dari saya dengan pengalaman kerja saya ya, karena saya sudah pernah kerja kebetulan. Jadi saya ingin menceritakan pentingnya organisasi dalam dunia kerja.
dalam dunia kerja itu sebenarnya berorganisasi itu sangat penting. Karena apa? Dalam berorganisasi kalian itu diajarkan cara memanage waktu, diajarkan cara membagi ide, cara memunculkan ide, terus bagaimana kalian itu mengkoordinasi teman-teman, kayak gitu. Kalian diajarkan di organisasi, dan itu nanti di dunia kerja itu sangat membantu kalian untuk bekerja nanti, karena kalian itu ketika masuk ke dunia kerja itu berbeda dengan dunia kuliah. Dunia kerja itu menurutku lebih kasar ibaratnya. Kamu mau kayak gini nggak? Kalau nggak mau ya udah. Nah kayak gitu loh. Kalian kalau dari awal udah nggak kebentuk mental kalian buat masuk ke dunia kerja, ya kalian adanya cuma sambat dan sambat ketika masuk ke dunia kerja. Gitu. Jadi kalian lebih ke membentuk mental kalian buat masuk ke dunia kerja itu kalau dalam organisasi menurutku. Dan lagi kalau misalkan ternyata di dunia juga untuk menjadi sebuah atasan nantinya, kalian kan dituntut untuk bisa membagi waktu, kalian dituntut untuk bisa mengatur bawahan-bawahan kalian, kalian dituntut untuk bisa kayak membuat sebuah program yang itu menarik dan itu cocok diterapkan di perusahaan tersebut. Nah, hal-hal itu tuh didapatkan di organisasi. Kalian nggak dapat hal-hal itu di pembelajaran mata kuliah yang biasanya, kayak gitu loh. Jadi hal-hal yang menurutku itu kayak di organisasi itu asik nggak asik gitu, kayak misal rapat gitu. Rapat kan menurut sebagian orang apa sih rapat, buang-buang waktu aja gitu kan. Nah rapat itu tuh ya sebagian dari pemanasan buat kalian kerja besok, karena di dunia kerja besok tuh kalian bakal ada rapat juga. Dan ketika kalian udah terbiasa dengan rapat, ketika kalian masuk ke dunia kerja dengan rapat, ya udah kalian udah stay, kalian udah enak, kalian udah bisa nyaman, kalian udah bisa nimbrung, kalian udah bisa mencair dengan suasana di situ. Kalian jadi nggak kaku sama dunia kerja yang bakal kalian tuju. Nih kalau misal di organisasi, kalian misal menuju ke psikologi industri dan organisasi yang nanti ngarahnya ke HRD ya, misal. Kalian nanti ngarahnya ke HRD. Nah, jadi HRD itu kan kalian bakal punya bawahan banyak. Kalian bakal punya bawahan banyak yang harus bisa kalian manage satu-satu. Harus bisa kalian kualifikasikan satu-satu. Mana yang orangnya kayak gini, mana yang kayak gini, mana yang berpengaruh buat perusahaan, mana yang dia ternyata sebagai penghambat berkembangnya perusahaan. Kalian tuh harus tahu seperti itu. Jadi menurutku di organisasi itu sedikit demi sedikit diajarkan tentang hal-hal seperti itu yang nanti sangat berguna buat buat lingkungan kerja kalian nantinya. Seperti itu. Itu pentingnya organisasi menurutku di dunia kerja. Jadi tetap dalam organisasi itu ada nilai-nilai gitu ya Mas ya untuk bekal kita bekerja di kemudian hari itu ya. Betul. Dan sekarang pertanyaan selanjutnya ya Mas ya, bagaimana sih cara menjaga konsistensi dalam berorganisasi? Pasti ada ya perasaan up sama down. Jadi kayak kita lagi moody seperti itu, bagaimana untuk cara mengatasinya? Kalau buat saya sendiri, kita harus bisa menempatkan suatu tanggung jawab di diri kita sendiri. Moody boleh menurutku, moody itu nggak masalah. Aku pun dalam keanggotaanku itu nggak pernah membatasi orang untuk moody, kayak gitu. Tapi kalian harus tetap bisa menjalankan tanggung jawab kalian. Misal, kalau ini aku sebagai ketua, terus aku punya bawahan. Misal kalian adalah teman-temanku anggota himapsi. Terus ada salah satu atau dua orang gitu yang ternyata lagi moody, tapi dia udah terkasih tanggung jawab buat misal kalian tuh harus bisa nyari tempat buat seminar di tanggal 26, tapi sekarang udah tanggal 25, dengan deadline di tanggal 24 misalnya, dan sekarang lagi tanggal 20. Di tanggal 20 kalian tuh ternyata masih moody, aku tuh nggak mood buat nyari, aku tuh nggak masalah kalian tuh mau nggak mood dari tanggal berapa sampai berapa gitu, aku nggak masalah. Cuman kalian harus bisa menempatkan, aku punya deadline di tanggal 25, aku harus bisa nyari tempat buat di tanggal 26, kayak gitu kan. Aku harus bisa memenuhi deadline. Nah, itu bentuk tanggung jawab kalian kayak gitu dalam suatu organisasi atau dalam suatu pekerjaan nanti. Kayak gitu. Jadi, meskipun kalian moody,
kalian harus bisa menempatkan tanggung jawab kalian. Gitu. Kalian nggak bisa dong, misal nih sama bos, gitu. Salsa, kamu besok itu ya ngadain rapat di Aigo jam 9. Gitu. Nggak bisa Pak, aku lagi nggak mood. Gitu. Nggak mungkin kan? Gitu. Hal-hal kayak gitu tuh yang menurutku perlu banget dibentuk mulai dari sekarang gitu, karena remaja itu ya masih mudian gitu loh. Nah, hal-hal mudi itu menurutku tuh hal-hal yang umum, hal-hal yang wajar. Cuman tinggal bagaimana kalian itu menempatkan mudi itu di tempat yang tepat. Misal kalian mudi ini, ya udah kalian menempatkan mudi itu kalian di rumah kalian sendiri. Nggak usah mudi kalian tuh diangkat ke organisasi kalian, diangkat ke pekerjaan kalian. Itu sama halnya mengangkat masalah pribadi ke pekerjaan kalian, dan itu tuh nggak etis dan nggak bakal diperduliin oleh atasan kalian, seperti itu ya. Dan lagi Mas Afif, untuk teman-teman lain kalau mau bertanya silakan di kolom chat ya. Sekarang saya mau lagi nih, kita mau diskusi ya Mas Afif ya, ini secara pribadi. Boleh. Kan banyak di negeri nih mahasiswa yang kupu-kupu setelah kuliah pulang. Itu tanggapannya Mas Afif seperti apa? Padahal mahasiswa kupu-kupu itu bukan berarti mahasiswanya itu malas, kan mungkin ada faktor sendiri gitu. Mungkin ada yang sudah menikah atau bekerja, itu bagaimana tanggapannya Mas Afif? Sedangkan mahasiswa kupu-kupu tuh dipandang sebelah mata gitu ya. Silahkan tanggapannya, Mas. Ini tentang mahasiswa kupu-kupu ya. Jujur saya di semester 1 dan 2 itu saya adalah mahasiswa kupu-kupu. Kenapa saya mahasiswa kupu-kupu? Karena saya nggak ikut organisasi kecuali LPM. Sedangkan LPM saya itu anggota pasif dulunya. Kayak gitu. Jadi saya ikut ya cuman rapat-rapat gede gitu. Rapat-rapat yang sekiranya itu penting itu saya baru ikut di LPM. Sedangkan di MAPSI saya semester 1 itu belum diajukan belum ada rekrutmen buat ikut di MAPSI. Jadi saya belum pernah ikut organisasi. Dan saya lebih memilih untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu. Sebenarnya tanggapan saya mengenai mahasiswa kupu-kupu itu kembali ke pribadi masing-masing sih. Mahasiswa kupu-kupu kan itu pilihan setiap mahasiswa. Kupu-kupu kan kita nggak tahu dia kuliah aja, dia kuliah pulang terus ngapain. Kita kan nggak tahu. Kita cuma menilai dia. Misal nih, aku adalah orang yang berorganisasi, terus ada orang yang nggak berorganisasi. Kita nganggap dia kupu-kupu, dia cemen. Bukan kayak gitu mindset. Kita ubah mindset yang seperti itu. Kita jangan pakai mindset yang kalau dia nggak sama kayak kita berarti dia jelek. Bukan kayak gitu. Dia punya kehidupan pribadi, kita punya kehidupan pribadi. Tidak memungkinkan tidak menutup kemungkinan buat kita menjadi seperti dia juga, dan tidak menutup kemungkinan juga buat mereka menjadi seperti kita. Jadi nggak usah nilai mahasiswa kupu-kupu itu jelek. Menurut saya mahasiswa kupu-kupu ya udah terserah mereka, itu pilihan mereka. Dalam keorganisasian itu nggak ada paksaan buat kalian masuk ke organisasi. Dalam organisasi itu kita manut hati kalian, kita manut tujuan kalian. Kalau kalian mau gabung sama kita ya monggo, kita sambut. Tapi kalau kalian ternyata lebih memilih untuk kuliah pulang terus mau ngapain, ya itu terserah kalian. Plus minusnya itu nanti kalian dapetin sendiri, kalian manfaatin sendiri. Gitu. Jadi untuk pandangan saya mengenai mahasiswa kupu-kupu, ya it's okay aja. Nggak ada masalah buat menjadi mahasiswa kupu-kupu. Karena itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Itu. Baik, mungkin ini ada lagi Mas Afif dari Tia Intan Nurul. Terima kasih Mbak Intan untuk pertanyaannya. Mas ikut UKM maksimal berapa ya biar bisa membagi waktu? Terus tips biar bangkit dari rebahan dan rasa mageran gimana? Oke, wah menarik. Masalah anak muda nih, mageran. Ya. Oke, jadi ikut UKM maksimal berapa? Maksimal itu kalian bisa ikutin semua. Tinggal gimana caranya kalian buat membagi waktu.
Kalau aku, karena aku kerja, aku bagi itu nggak bisa banyak-banyak. Jadi aku ya harus ngalah, aku nggak bisa ikut UKM banyak-banyak. Karena harus tegas sama diri kalian sendiri. Seberapa slow-nya kalian, seberapa sibuknya kalian, harus kalian tentuin sendiri sebelum kalian masuk ke sebuah organisasi. Kayak gitu. Jadi itu bakal memudahkan kalian buat membagi waktu nanti. Misal nih, aku ternyata harus kerja setelah kuliah, tapi aku juga ikut organisasi. Nah, organisasi mana aja atau UKM mana aja yang bisa aku sambil sembari kuliah dan kerja, yang waktunya nggak begitu menyita waktuku. Nah, itu harus dipilih, itu harus dipikir mulai dari sekarang. Jadi, kalau nanyanya Mas ikut UKM maksimal berapa, yaitu semaksimal yang kalian bisa, kayak gitu. Jadi setiap orang kan batasnya beda-beda nih. Tingkat kemageran orang atau tingkat keseluruhan orang kan beda-beda. Nah, jadi tinggal kalian manage waktu sendiri sebelum masuk ke UKM. Kalian kira-kira aja. Ternyata aku dari pulang kuliah nanti, misal nih kuliah offline, aku dari pulang kuliah nanti kok ternyata sampai malam tuh nggak ada acara apa-apa kecuali ngerjain tugas. Ya udah, kalian berarti bisa ikut UKM yang lebih banyak kayak gitu. Tapi kalau misal di weekend aku harus kerja, tapi di hari biasa aku bisa solo kok gitu. Ya udah, kalian bisa ngikutin UKM mana yang bisa solo di weekdays. Jadi lebih ke bagaimana kalian memanage waktu sebelum kalian masuk ke UKM. Terus nanti setelah kalian masuk ke UKM atau organisasi, kalian manage lagi dan kalian ngepasin lagi waktunya yang kalian miliki sama waktunya dalam organisasi. Nah, gitu. Terus ini masuk ke tips biar bangkit dari rebahan dan rasa mageran. Tipsnya gimana ya? Saya juga masih kadang-kadang suka rebahan, suka mager. Cuman balik lagi ke rasa tanggung jawab sih kalau aku. Jadi buat naikin mood kita, buat kita menjadi lebih semangat dan mau nggak mau ya kita harus maksa diri kita sendiri dulu. Kita harus bisa nih, misal kok ada rapat, tapi kok kelihatannya rapatnya nggak begitu penting. Gitu. Ya udah, kalau kita emang mau niat keluar dari zona rebahan kita, yaudah kita tetap berangkat aja. Mau yang dibahas apa, udah berangkat aja dulu. Itu awalnya. Nanti yang kedua, nanti berangkat lagi. Gitu. Berangkat dengerin dikit-dikit. Nanti jadi kayak ada step by step kayak gitu. Kalian merubah diri itu nggak bisa langsung dari 0 langsung 100. Kayak gitu nggak bisa. Tapi kalian harus dari step by step. Merubah kebiasaan kalian dari sedikit demi sedikit. Kebiasaan itu nggak bisa dirubah langsung nih. Misal aku adalah orang yang mageran gitu. Esok hari aku jadi orang yang aktif gitu. Nggak bisa. Kalian mungkin bakalan aktif di hari H itu doang. Terus nanti di minggu berikutnya kalian udah jadi orang yang rebahan lagi. Kalau mindset kalian cuma merubah 0 sampai 100. Tapi kalau kalian merubahnya step by step, nah nanti kalian bakal ngerasain itu namanya, oh aku dulu tuh orang yang rebahan, tapi sekarang aku udah di step ini nih, aku udah bisa dikit-dikit, aku udah bisa pulang kuliah tuh nggak rebahan, aku udah bisa buat kayak bantu-bantu pekerjaan rumah, udah merubah dikit, terus ubah lagi, oh ternyata aku sore bisa ikut rapat walaupun rapatnya nggak penting, itu diubah lagi, terus nanti diubah lagi sampai kalian bisa keluar dari zona kemageran kalian. Seperti itu tipsnya. Baik, terima kasih Mas Afif. Ini untuk selanjutnya kita penyegaran dulu ya. Ini adalah video dari kegiatan yang dipimpin Mas Afif kemarin, yaitu Himapsi Mengajar. Mas Royan? Kita mau nunjukin ke teman-teman nih, ini adalah kegiatan yang sukses banget sih, bagus banget ini menurut kami. Harapan kami ya dari teman-teman psikologi 2020 bisa mengembangkan apa yang udah dibikin sama kalian gitu. Jadi misal kayak Himapsi Mengajar itu udah dibikin di 2020, kalian bisa mengembangkannya nanti di angkatan kalian, kan bisa mengembangkannya lagi kayak gitu ya. Oke, kalau mau nonton dulu monggo.
Baik, itu satu cara ya Mas ya. Bukan, maksudnya kegiatan yang sudah dipimpin sudah. Iya. Tadi macet-macet nggak sih videonya? Sedikit macet. Oke, kalau videonya macet-macet, kalian buat yang penasaran videonya itu secara keseluruhan dan secara nggak macet-macet, kalian bisa lihat di YouTube-nya Psikologi. Nanti ada tulisan Hipopsi Mengajar dengan thumbnail yang tadi ada di akhir itu, atau kalian bisa ke IGTV-nya psikologi.unima. Kalian bisa cek di situ. Baik, untuk sebelum mengakhirinya, mungkin ada pesan-kesan gitu ya Mas ya, untuk mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi, begitu. Oh ya, oke. Buat kesannya, saya tertarik banget dengan teman-teman Psikologi 2020 yang membuat acara seperti ini. Jadi harapannya nanti acara seperti ini tuh bisa dikembangkan lagi. Gitu. Jadi ini kayak titik awal kalian buat masuk ke organisasi atau titik awal kalian buat punya pengalaman dahulu gitu.
Karena dulu di angkatanku belum pernah diajari cara membuat sebuah seminar atau apapun belum pernah. Tapi sebuah keberuntungan buat kalian dan apa ya, lebih semangat aja buat membuat suatu acara yang itu nanti bermanfaat buat yang lain. Oh iya, sebelum saya mengakhiri, nanti sebelum saya ngasih saran juga, kita dari psikologi itu ada panggilan kemanusiaan mengenai pengungsian di Deangan mungkin yang per hari ini sudah dilaksanakan asesmen oleh dosen dan didampingi oleh beberapa anggota HIMAPSI. Nah, kemungkinan nanti anggota HIMAPSI itu membutuhkan relawan dari teman-teman. Nah, buat teman-teman yang bersedia untuk menjadi relawan psikologis bagi pengungsi di Deangan, next ke salah satu anak psikologi, nanti biar di-share. Terus nanti buat kalian yang berminat pengen ikut, kalian bisa ikut buat ya lihat-lihat, bantu-bantu, atau kalian punya ide-ide, silakan monggo. Setelah itu aku masuk ke saran-saran buat kalian. Sarannya buat teman-teman itu gak usah peduliin kata-kata orang lain. Ketika kalian dianggap mahasiswa kupu-kupu, ya udah, nggak apa-apa gitu loh. Ada kalanya nanti kalian bakal nggak jadi kupu-kupu kok. Entah itu nanti di semester 2, entah itu nanti di semester 3. Nggak apa-apa. Yang penting kalian tuh memanfaatkan hari-hari kalian itu dengan suatu kegiatan yang itu bisa membangun keahlian kalian, bisa membuat kalian dapat pengalaman banyak, bisa membuat kalian jadi lebih baik lagi ke depannya. Itu nggak masalah. Gitu. Harus masuk ke organisasi di dalam kampus. Kalian bisa masuk ke organisasi Karang Taruna misal, atau organisasi disaster di luar misal, atau organisasi apapun lah, anything. Saranku buat teman-teman, coba masuk ke salah satu organisasi aja, salah satu aja. Misal kalian susah buat ngebagi waktu, coba masuk ke salah satu organisasi dan kalian tunjukkan bahwa kalian tuh punya ide-ide brilian yang bisa dikembangkan di dalam organisasi tersebut. Seperti itu. Jadi kembangkan apa yang ada di otak kalian, apa yang menjadi ide-ide kalian, kembangkan di organisasi tersebut. Kami di psikologi ini, terutama di psikologi Unima, kami mengajak teman-teman semester 1 buat yang punya ide apapun mengenai psikologi, tuangkan aja. Bisa lewat saya nanti akan saya bikin untuk Instagram dan nanti akan kami kredit nama kalian kayak gitu. Jadi misal kalian kok punya ide mau ngangkat tentang hubungan psikologi dan musik, kalian punya ide seperti itu, udah kalian cari beberapa alasan kenapa psikologi dan musik punya hubungan, kenapa penting psikologi dan musik, apakah psikologi dan musik itu punya terapi. Kalian cari sebanyak-banyak mungkin informasi. Terus kalian nanti bisa kasih ke saya untuk saya bikin sebuah flyer yang nanti bisa di-up di Instagram. Seperti itu. Jadi kita bisa sama-sama membangun prodi kita jadi lebih baik lagi. Bukan cuma dari semester saya aja, tapi bisa jadi dari semester kalian juga. Seperti itu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalian semester 1 tuh dibatasi ruang geraknya. Enggak. Kita tuh nggak membatasi ruang gerak semester 1, bahkan malah kita tuh mensupport anak-anak semester 1 karena anak-anak semester 1 itu termasuk anak kelas yang banyak, jadi banyak potensi yang bisa digali dari kalian, dari teman-teman semua, gitu, buat memajukan prodi kita sendiri terutama. Itu ya teman-teman. Itu aja penutupan dari saya. Terima kasih Mbak Falco. Terima kasih untuk Mas Afif yang udah membagikan ilmu-ilmunya dalam berorganisasi, dalam keaktifan di mahasiswa ini. Terima kasih sekali. Untuk teman-teman yang udah bergabung sampai akhir ini juga sangat berterima kasih sekali. Dan untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mas Efzar. Silakan. Ya Mbak Sasa, terima kasih banyak Mas Afif sebagai narasumber. Terima kasih banyak, sangat menarik ya.
materi yang disampaikan oleh Mas Afif. Oke, saya sebagai moderator untuk kesempatan akhir ini, yang acara terakhir yaitu penutup. Apabila ada kesalahan dari tim kami, khususnya pribadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.